Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dunia manajemen ataupun dalam bidang Irfan sendiri sebagai konsultan, sekarang ini banyak orang berbicara mengenai storytelling, ya, bercerita. Mengapa demikian? Karena dibandingkan dengan kita menerangkan sesuatu secara faktual, ya, kalau kita mencoba memberikan analogi atau bercerita, itu lebih mengena, ya, lebih memberikan pengalaman kepada yang mendengarnya, kemudian dapat merelasikannya dengan pengalamannya mereka, sehingga mereka akan terus ingat. Makanya banyak sekali ya dalam bidang konsultan manajemen kita dilatih untuk bisa bercerita. Jadi kita ingin mencapai satu konsep, ingin menerangkan sesuatu, kita mencoba mencari analogi. Bagaimana kita bisa menceritakannya supaya mengena di yang mendengarkan. Nah, konsep ini merupakan konsep yang sudah sejak dahulu dalam agama Islam, dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran, seperti yang telah kita bahas dalam minggu sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sesuatu dan menggunakan perumpamaan dengan menggunakan cerita. Ya, cerita atau perumpamaan. Ya, jadi tidak mengatakan lakukan ini, lakukan itu. Ada, tapi seperti itu, tapi sangat sedikit. Seringkali Allah menggunakan cerita, ya, menggunakan perumpamaan. Ya, ya, jadi ada yang berupa cerita seperti cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Musa, ada juga yang berupa perumpamaan. Ya, nah, dengan kata lain menggunakan sesuatu yang bisa mengena atau dipahami oleh yang membaca, ya, atau yang kita jelaskan, insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas salah satu perumpamaan, ya, yang digunakan oleh Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat ke-24 dan ke-25, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala justru hanya satu perumpamaan dalam Al-Quran yang menggunakan, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata berikut ini sebagai pembuka, ya. Ayat ke-24 insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalah. Ya, dalam ini alam taro kaifa, apakah kamu belum pernah melihat Allah menggunakan satu perumpamaan? Ini satu-satunya perumpamaan dalam Al-Quran di mana Allah memulai perumpamaan tersebut dengan kalimat, apakah kamu belum pernah melihat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan. Nah, ini retorika, ya, salah satu teknik dalam Al-Quran juga yang pernah kita bahas. Apakah kamu belum pernah melihat? Tentu bukan untuk jawab, ya, tentu kita pernah melihat, cuma kita tidak sadar. Ya, jadi itu maksud dari retorikanya. Ya. Kemudian ayatnya, ya, alam tara kaifa daraballahu masalah, ya. Kemudian Allah SWT melanjutkan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ya. Kalimat yang baik, kalimat yang thayyibah, ya, kasyajarah, seperti pohon. Dan tidak hanya sembarang pohon. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Ya, asluha sabitun, jadi akarnya kokoh, kuat, ya. Kemudian wafar'uha fisama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Nah, para ulama dimulai dari sahabat, ya, dalam hal ini memiliki beberapa pendapat. Apa yang dimaksud dengan kalimat yang thayyibah ini? Apa yang dimaksud dengan kalimat yang baik ini? Ya, dan mengapa diartikan sebagai pohon? Nah, salah satu sahabat, Ibn Abbas, kita pernah membahas siapa Ibn Abbas. Ibn Abbas adalah sepupu Nabi, ya, tapi karena umurnya jauh itu seperti masih muda, ya, bertemu Nabi kira-kira seperti Ali bin Abi Thalib, ya, masih muda juga, ya, waktu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas adalah orang yang membaca Al-Quran
khatam bersama Nabi 3 kali berturut-turut, dan pada saat beliau radhiyallahu anhu tidak mengerti, selalu bertanya kepada Nabi, ini apa maksudnya? Nah, makanya tafsir dari Ibnu Abbas itu sangat terkenal. Ya, oke. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, bahwasanya kalimatun thayyibah atau kalimat yang baik ini, perkataan yang baik ini adalah la ilaha illallah. Apa? La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Ya, itu pendapat pertama. Nah, ada beberapa pendapat, tapi yang paling kuat adalah ini. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu saja, ya, karena waktu yang kita miliki, dan supaya kita juga paling tidak mengerti satu, ya, karena pendapat yang lain itu tidak bertentangan, tapi malah memperkuat, ya. Oke, jadi kalimat thayyibah adalah menurut Ibnu Abbas adalah la ilaha illallah, ya. Nah, kalimat yang baik, la ilaha illallah, diumpamakan seperti pohon yang baik. Mengapa pohon? Nah, tentunya kita mengingat, ya, semasa kita bersekolah dulu di sekolah dasar ataupun di SMP, ya, kita ini, pohon ini seperti asal dari kehidupan, ya, bagi kita. Ya, kenapa? Pohon, mungkin ingat istilah fotosintesa, ya. Pohon mengambil udara, mengambil air, ya. Kemudian dengan satu proses fotosintesa, ya, ada oksigen yang bisa kita hirup, ya, yang ada di udara, dan juga ada makanan. Walaupun kita mungkin bukan vegetarian langsung makan sayur, tetapi mungkin si sayur itu dari pohon itu dimakan oleh kambing, kambingnya dimakan oleh orang yang makan daging kambing, ya, atau sapi dan sebagainya. Ya. Makanya pohon itu adalah seperti layaknya asal dari kehidupan. Jadi kalimatun thayyibah atau la ilaha illallah itu seperti asalnya, ya. Dan seperti disebutkan tadi, ya, pohon itu seperti sumber kehidupan, karena kita bisa bernafas karena proses yang dihasilkan oleh pohonnya. Kalau ada kota yang sangat tercemar, apa sarannya? Dirikan hutan lingkungan, apa nama istilahnya bahasa Indonesia lupa lagi, ya, hutan lindung, atau apa, ya. Jadi supaya di kota itu ada seperti paru-paru, kan istilahnya seperti itu. Itu untuk oksigen. Jadi kita menghirup udara dari pepohonan. Kita perlu api, asalnya api apa? Dari kayu. Seperti tadi makanan asalnya dari pohon, bisa dimakan langsung sayurannya, atau pohon buah-buahannya, atau daun-daunnya. Ada yang makan daun-daunan, ya, dari pohon, atau daun-daunan tersebut dimakan oleh hewan, dan hewan dimakan oleh manusia. Ya. Sumber udara, makanan, api, semua asalnya dari pepohonan. Ya. Oleh karena itu, Allah SWT menyebutkan la ilaha illallah, kalimat yang baik yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai kalimat la ilaha illallah sebagai pohon. Ibaratkan pohon. La ilaha illallah seperti pohon. Pohon inti dari kehidupan. Dan bukan sembarang pohon. Kasyajaratin thayyibah. Kalimatun thayyibah, kasyajaratin thayyibah. Ya, seperti pohon yang baik, enak dipandang, ya. Jadi orang yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, ya, mempraktis atau menjalankan ajaran agama dengan keimanan la ilaha illallah dengan sesungguhnya, ya, bukan atas ingin ego atau ingin dilihat orang, praktis agama dilihat orang atau ego, itu kalau kita ikhlas dari hal itu akan enak dilihat. Ya, kita sangat, kalau kita datang ke masjid melihat orang yang ikhlas beribadah, ya, karena kita hanya bisa melihat orang yang beribadah dari luar, lihat, oh, beribadah, tenang, ya, ikhlas, enak melihatnya, ya. Atau masih banyak contohnya yang lainnya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian mungkin bisa melihatnya sendiri. Ya, kalimat thayyibah seperti pohon yang baik. Ya, kalau kita menjalankan ajaran agama kita dengan sesungguhnya, kalimat la ilaha illallah hanya untuk Allah, ya, karena la ilaha illallah tidak Tuhan selain Allah, tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, kita ikhlas karena Allah, itu enak dilihat, pohon yang baik. Dan tidak semua enak dilihat.
ayat dalam ayat tersebut disebutkan juga asluha sabitun, ya, akarnya kuat, sabit, kuat, ya, kokoh akarnya. Iya, kalau orang la ilaha illallah bersemayam istilahnya dalam hatinya itu kuat, ya, tidak mudah untuk goyah, ya. Nah, memang sekarang ini ada fenomena di mana orang mulai jauh dari agama sehingga dia belum merasakan nikmatnya iman, nikmatnya la ilaha illallah. Makanya mudah geser kiri kanan. Ya. Tetapi secara umum, secara persentage, dunia Islam dengan kalimat la ilaha illallah masih terbanyak. Salah satu praktis ritual agama yang paling banyak di-observe atau dilakukan oleh umat manusia di dunia apa? Puasa Ramadan, persentasenya paling banyak. Menunjukkan bahwa orang yang beriman, la ilaha illallah ada dalam hatinya. Ya, mungkin sekarang ini kita melihat exception, pengecualian, tapi by and large, secara umum, secara garis besar, tetap paling banyak. Susah sekali, akarnya kuat. Ya, Islam. Asluha sabita. Asluha akarnya sabit, kuat, kokoh. Kemudian berikutnya Allah SWT menyebutkan bahwasanya cabangnya, ya, wa far'uha fis sama, ya, dan cabangnya menjulang ke langit, ya, branches menjulang ke langit, ya, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Artinya dengan kalimat la ilaha illallah ini perumpamaannya kalau kita ingin pohon menjulang ke langit bercabangnya, jadi kalau kita ada la ilaha illallah dalam hati, kita juga akan kalimat la ilaha illallah tersebutlah yang akan mengantarkan kita ke surga. Ingat, orang yang dalam hatinya ada sedikit saja la ilaha illallah itu tidak akan kekal di neraka. Alright? La ilaha illallah itu tidak akan kekal di neraka. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa tidak mungkin ke neraka. Ya. Ada yang berpendapat tidak akan kekal di neraka, artinya mungkin melewati sedikit untuk membersihkan dirinya kemudian masuk surga, atau ada juga yang menyebutkan tidak akan pernah. Mereka hanya melihat, mengexperience neraka dari penglihatannya, kemudian masuk surga. Ya. Kemudian tentunya di surga ada level-levelnya, dan itu tergantung amal perbuatannya. Ya. Tapi kuncinya la ilaha illallah. Alright? Whose branches are high in the sky. Jadi cabang-cabangnya menjulang ke langit. Dalam arti pohon kalimat la ilaha illallah ini yang mengantar kita ke surga. Ya, kemudian selanjutnya ya di ayat ke-25, tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Ya. Selalu memberikan buah-buahan setiap musim atas izin Tuhannya. Ya, jadi pohon yang baik itu tidak hanya enak dipandang, tidak hanya akarnya kuat, tidak hanya cabangnya berkelangit, tetapi juga tiap musim memberikan buah. Tidak usah menunggu setiap summer ada buah ini, setiap winter ada buah. No, anytime selalu memberikan buah. Any season selalu memberikan buah. Ya. Nah, ini ingat ya. Jadi kalau kita la ilaha illallah ada dalam hati, kemudian kita gundah, la ilaha illallah obatnya. Kalau kita merasakan terlalu bergantung kepada kondisi dunia, keuangan, kesulitan, la ilaha illallah adalah obatnya untuk ya, kalau kita mengalami kesulitan, ini adalah atas kehendak Allah. Sabar. Dan akhirnya Allah, insya Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran ayat-ayat yang di mana Allah menjanjikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa, yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah yang kuat. Ya, jadi every season tu ukulaha afwan tu ukulaha kulihin. Ya, ukul itu ukul itu artinya apa namanya hasilnya ya, yang bisa dimakan, dan dalam bentuk jamak, jadi banyak ukul, ya, tidak dalam bentuk single akal, tapi banyak ukul. Kulahin sepanjang masa, every season.
Any season, and every season and any season selalu ada buah. Kapanpun, situasi apapun, la ilaha illallah memberikan obat bagi kita, ya, atau bagi umat yang beriman, yang ada la ilaha illallah dalam hatinya. Tuti'ukulaha kulahin bisni robihim. Kemudian kalau tadi disebutkan bahwa perumpamaan ini merupakan satu-satu perumpamaan di mana Allah menyebutkan, apakah kamu belum melihat Allah dalam perumpamaan yang diberikan Allah? Perumpamaan ini juga pada akhirnya sangat ditutup oleh Allah dengan wa yatribullahu amsala linnas la'allahum yatazakkarun. Beginilah Allah memberikan suatu perumpamaan kepada manusia, semoga mereka menjadi orang yang selalu mengingat Allah, atau so they become the people who are mindful of Allah. Ya, selalu ingat, selalu zikir selalu ada dalam hatinya. Ya, jadi seperti itu tadi, dengan menggunakan perumpamaan, dengan merupakan cerita pada saat kita menjelaskan sesuatu, insya Allah akan lebih mengena dalam hati kita. Coba sekarang bisa bayangkan pohon, kita bisa melihat, kita bisa memvisualisasi, oh pohon kuat, enak dipandang, cabangnya ke langit, mau selalu memberikan buah. Itulah kalimat la ilaha illallah. Ya, demikian ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik pengajian yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah bagi kita, agar kita selalu memiliki kalimat la ilaha illallah dalam hati kita, selalu kuat, dan seolah kita juga, atau senantiasa kita diberikan oleh Allah, situasi di mana la ilaha illallah itu memberikan kekuatan bagi kita, keimanan, dan juga memberikan obat bagi kita, memberikan penawar, memberikan penghibur bagi kita dari setiap saat. Mohon maaf atas segala kesalahan, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan dan pengertian Irfan, kekurangan Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.